Kisah tragis selebgram asal Kendari, Siska Amelia, menjadi sorotan setelah peristiwa memilukan yang merenggut nyawa keempat anaknya dalam sebuah kebakaran. Kejadian ini tidak hanya mengundang simpati publik, tetapi juga kontroversi, lantaran ekspresi Siska yang tampak biasa saja saat mengetahui anak-anaknya menjadi korban si jago merah. Banyak warganet yang menghujat sikapnya, menganggap ia tidak menunjukkan kesedihan yang sesuai dengan situasi yang begitu menyayat hati. Namun, belum lama ini, Siska akhirnya membagikan curhatan hatinya melalui unggahan di media sosial. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan penyesalan mendalam karena telah meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah saat insiden kebakaran terjadi. Kalau pada saat itu Mama tahu mau terjadi begini, maka Mama tidak akan keluar belikan kalian makan, sayang. Mending makan telur aja pada saat itu. Tetapi karena janjinya Mama mau belikan kalian McD kalau Mama gajian, seandainya hujatan yang Mama terima bisa kembalikan kalian, Nak. Tulis ibu korban. Kebakaran tragis terjadi di Kendari pada 6 Mei 2025. Menewaskan 3 balita, ANP, ASP, dan N. Mereka meninggal setelah dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Ibu mereka, Siska Amelia, dituduh meninggalkan anak-anaknya di rumah terkunci untuk pergi bersama pacar. Publik pun bereaksi keras, mengutuk tindakan Siska yang dianggap ceroboh. Sebelum kebakaran, dia pergi meninggalkan 4 anaknya dan kini 3 dari mereka tak lagi ada. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keselamatan anak-anak dalam situasi berisiko. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa 3 balita di Kendari tidak hanya mengguncang emosi publik, tetapi juga memicu diskusi serius di ranah hukum. Kasus ini kini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk praktisi hukum Togar Situmorang, yang memberikan pandangannya terkait potensi pertanggungjawaban hukum dalam tragedi ini. Togar menyebut bahwa berdasarkan hukum pidana di Indonesia, orang tua memiliki kewajiban utama untuk melindungi anak-anaknya, terlebih jika mereka masih di bawah umur. Jika terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan anak-anak dalam pengasuhannya berada dalam situasi berbahaya, sang ibu dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Saya sebagai seorang praktisi hukum ataupun sebagai orang tua, sangat menyayangkan. Karena kenapa? Karena kelalaian dari seseorang telah mengakibatkan adanya korban. Nah, dalam hal ini, kalau memang terjadi demikian, maka kita bisa melihat terkait daripada unsur yang akan terpenuhinya di dalam suatu peristiwa tersebut. Apakah dari kelalaian tersebut atau kesalahan tersebut itu adanya berupa kesengajaan atau dalam bahasa Latinnya dolus, atau itu murni satu kelalaian atau disebut dalam bahasa Latinnya culpa. Nah, ini yang mesti dulu didefinisikan, dilihat dulu kondisinya dari peristiwa tersebut, apakah ada unsur lalai atau kesengajaan. Kita melihat ada satu ataupun dua definisi. Adakah di situ unsur kesengajaan atau unsur kelalaian? Nah, ini mesti
adanya semacam forensik dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Nah, kalau memang nanti ada unsur kelalaian ataupun unsur kesengajaan, biarlah polisi itu yang menilai. Ini kan jelas tidak boleh dibiarkan dan polisi pasti akan menelusuri, karena di samping adanya peristiwa korban jiwa juga ada berupa harta benda yaitu kebakaran. Nah, ini pasti kita harapkan polisi menyelidiki kasus ini. Jadi kalau adanya unsur kelalaian dan segala macam tadi yang disebutkan, itu bakal ada jeratan hukum yang masuk di dalam pasal 188 KUHP. Di mana pasal 188 KUHP ini adanya dugaan kesengajaan ataupun kealpaan yang mengakibatkan kebakaran. Dan di situ ancamannya 5 tahun. Jadi nggak main-main, dan kurungan paling rendah adalah 1 tahun. Kalau pacarnya kan di luar konteks, karena pacar itu tidak ada hubungan biologis kepada anak, tapi dari papanya ataupun mantan suaminya. Kalau memang demikian, itu kan anaknya. Maka bapak anak-anak itu bisa melaporkan ibu itu, karena mengakibatkan kerugian bagi dia. Gitu loh, akibat lalai daripada mantan istrinya ini, si selegram ini. Selain menarik perhatian praktisi hukum, kisah pilu yang merenggut nyawa 3 balita dalam tragedi kebakaran di Kendari juga mengundang gelombang simpati dari masyarakat luas. Salah satu yang turut menyampaikan rasa prihatinnya adalah aktris Roro Fitria. Dalam wawancara secara eksklusif bersama tim Cumi-Cumi, Roro mengungkapkan rasa mirisnya atas kejadian tersebut. Iya, jadi saya sangat prihatin atas adanya tragedi kebakaran yang terjadi di Kendari, sangat disayangkan, dan mungkin akan ada beberapa faktor ya. Pertama, pendampingan seorang ibu yang ditinggal mungkin cerai ya karena masih simpang siur dengan anak 4, mungkin juga kondisi ekonominya tidak baik, itu merusak jiwa seorang ibu yang tidak ada pendampingan ataupun tidak ada edukasi yang memadai. Dengan minimnya pendidikan seorang ibu itu juga akan mempengaruhi cara dia berpikir. Mungkin karena juga sakit hati dari sang mantan, mungkin membekas ke anak-anaknya. Suamiku nggak ngopeni aku kok, nggak merawat aku kok, buat apa aku merawat anak-anaknya? Mungkin bisa itu karena lemahnya ekonomi sama lemahnya pendidikan. Terus pendampingan seorang mungkin juga tidak bisa ada pendampingan psikolog ya, karena menengah ke bawah itu juga sangat minimal ada pendampingan dari keluarga. Kalau keluarga ada yang mendampingi dan saat itu juga nggak ada menjaga 4 balita itu kan, jadi ya sangat disayangkan. Ya ini ya kesalahan bersama ya, kesalahan si ibunya, kesalahan keluarganya, itu sangat ini banget, sangat miris. Dan bagi Nyai yang mempunyai seorang balita juga ya sangat disayangkan. Dan ada berita bahwa ibunya tenang-tenang aja tetap main handphone melihat 4 anaknya meninggal, itu sangat miris ya. Kejiwaannya perlu dipertanyakan, mungkin ada tes psikolog mungkin. Itu ada beberapa faktor Mbak, lemahnya pendidikan, lemahnya ekonomi, sama lemahnya iman. Jadi kalau misalnya Mbak tadi tanya bagaimana cara kita bisa survive sebagai single parent, ya kita harus memperbanyak iman, tolabul ilmi, datang ke kajian-kajian. Jadi kita tahu, oh Allah mengatur, meminta kita harus begini. Jadi dengan keimanan yang kuat kita akan berpegang teguh dengan tali Allah. Kita nggak mudah depresi. Mungkin si ibu yang punya 4 anak dengan ekonomi menengah ke bawah tanpa adanya suami, mungkin itu membuat dia depresi. Mungkin malah ada terbesit dia tenang-tenang main HP, anaknya meninggal, mungkin oh alhamdulillah, bukan alhamdulillah, oh bersyukur anakku udah nggak ada, aku udah nggak perlu cari uang gitu. Mungkin that's simple kan, minimnya iman sama minimnya pendidikan.